Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore pemirsa Wonogiri TV. Hari ini kita berada di Kelurahan Wonokarto, tepatnya di Masjid Sholikin RT 3 RW 7. Dan di Masjid Sholikin ini sedang ada kegiatan sosial hapus tato yang dimotori atau yang dimotori oleh Proker dari Kabupaten Klaten. Dan di sebelah saya sudah ada pimpinan dari Proker Kabupaten Klaten, dan kita akan coba ngobrol-ngobrol tentang kegiatan Proker dan kegiatan hari ini. Bapak. Ya. Oke, assalamualaikum Pak. Bapak siapa namanya? Saya Pak Habib Ismail. Bapak Habib Ismail, pemilik Proker Pak atau ketua Proker? Di tempatnya mungkin founder ya, atau orang yang menginisiasi tentang Proker. Kegiatan komunitas ini begitu. Oh, okay. Proker itu jenengan dirikan tujuannya untuk apa Pak? Proker secara umum tujuan didirikan yaitu untuk memberikan pelayanan kepada para masyarakat umum di kawasan Klaten dan sekitarnya ya, dan lebih luas lagi di tempat-tempat lain, dalam rangka untuk membantu para masyarakat yang ingin menghapus tatonya gitu. Nah, dalam perjalanannya kita kemudian berkeliling di setiap kota, di setiap tempat yang itu rata-rata sebulan 1, 2, 3 kali berpindah-pindah ya, untuk memberikan pelayanan tersebut. Itu tujuan didirikannya Proker Hapus Tato komunitas ini. Kegiatan fokus di penghapusan tato. Iya, gitu, betul sekali. Berarti Bapak bersama Proker itu setiap bulan itu keliling di Jawa Tengah. Iya, rata-rata keliling di Jawa Tengah. Paling jauh di mana Pak dari Klaten itu? Paling jauh di Sragen ya. Kalau dari Klaten mungkin yang paling jauh di daerah Sragen. Kemudian kalau di sebelah utara itu ya mungkin Magelang ya. Magelang. Kalau sebelah selatan Gunung Kidul. Nah, rata-rata kami melakukan aktivitas kegiatan tersebut itu di wilayah Solo Raya dan sekitarnya ya. Di antara itu Jogja, atau mungkin juga di tempat lain yang masih terjangkau secara jarak. Gitu. Dan semua itu termasuk yang di Wonogiri hari ini itu undangan dari kabupaten itu, dari yang ketempatan itu mengundang atau pihak Proker yang menawarkan untuk kita kegiatan gitu. Kalau awal kali dulu kita memang diundang oleh salah satu pengurus yang kebetulan mengikuti kegiatan hapus tato di tempat lain dan gayung bersambut, akhirnya kita melanjutkan dengan cara silaturahmi ke Masjid Sholikin di Wonogiri untuk bisa menyatukan rencana tersebut, merealisasikan. Alhamdulillah ini yang untuk kedua kalinya, jadi sifatnya kami bersama-sama bersepakat untuk melakukan aktivitas tersebut. Jadi kadang memang ada yang karena faktor permintaan kita datang ke tempat atau di wilayah kota tersebut, ada yang memang inisiatif dari kami selaku tim Proker untuk bisa datang ke tempat tersebut untuk melakukan sebuah aktivitas pelayanan begitu. Terus ketika di kota itu untuk peserta, apakah Proker itu membatasi misal pangapunten agama, atau itu enggak semua, walaupun lokasi seperti hari ini kan di masjid. Iya. Itu orang non-Islam juga akan dilayani ketika ingin menghapus tato. Iya, tepat sekali Bapak. Karena kami selaku sebuah komunitas sosial itu pengen bergeraknya lebih luas, sehingga tidak ingin membatasi dalam bentuk yang ikut hanya dari kalangan tertentu, tapi lebih luas, meskipun tempatnya di masjid atau di tempat-tempat yang lain, kita tetap membuka bagi kalangan penganut yang lain, ibadah yang lain untuk tetap ikut. Dan itu faktanya kita di beberapa tempat kita pesertanya juga berbeda-beda secara keyakinan. Sehingga kita tetap welcome, tetap kita layani seperti yang lainnya sama, supaya mereka bisa menghilangkan tatonya itu. Jadi tidak ada pembedaan di situ. Jadi semua keyakinan itu bisa jenengan layani untuk penghapusan
tato. Iya. Untuk ini Pak, apa ada biaya ya ini untuk Iya. kegiatan penghapusan tato itu? Terus pihak proker tuh menentukan biayanya itu berapa dan dasar penentuannya itu apa? Iya. Pertama kami melihat bahwa ini sebuah misi sosial. Oke. Namun demikian karena kita dalam rangka untuk menutup operasional harus ada yang dibeli, harus ada yang diganti seperti alat, obat-obatan, sehingga kita mencoba untuk menetapkan biaya yang kira-kira itu terjangkau kepada masyarakat. Jadi sifatnya memang tidak gratis, tapi memang muncul biaya. Meskipun biaya itu sebenarnya tidak terlalu mahal bagi kalangan masyarakat umum kalau dia punya pembanding atau punya referensi lain yang dengan model sama di tempat sama-sama lain. menghapus tato Iya. dengan tempat lain atau mungkin di tempat kesehatan gitu ya, kecantikan lah, atau dokter kulit gitu. Mungkin lebih tepatnya kalau dengan metode yang sama atau alat yang sama kita mencoba supaya nanti itu bisa terjangkau secara biaya di masyarakat umum. Ya, lebih kepada biaya itu mengganti daripada obat ataupun operasional kegiatan yang kita lakukan. Kembali lagi karena kita sifatnya mandiri, tidak ada donatur yang tetap sebagai penopang. Tapi juga kadang di event tertentu kita menggratiskan ketika memang ada donatur atau panitia yang memiliki kemampuan untuk mengcover biaya tersebut. Jadi di beberapa tempat kami telah menetapkan gratis gitu. Karena jadi memang itu ada donatur ke jenengan, misal dia menetapkan kuota 40, yang 40 itu gratis gitu. Nah, ketika misalkan dari panitia setempat itu ada orang yang mau berdonasi secara khusus pribadi, kita juga menerima dan akhirnya kita menggratiskan itu sebagai contoh, dan itu sudah kita terapkan di beberapa tempat. Nah, kalaupun ada berdonasi atau membayar biaya sesuai dengan kemampuan mereka bergantung pada ukuran tatonya, maka itu sifatnya secara mandiri. Oh, penentuan harga itu ukuran tato itu kan? Ya, ukuran tato. Jadi ya beda-beda, biasanya nanti akan terkait dengan besar tato, jenis warnanya, kemudian hal-hal yang memang berkaitan dengan karakteristik tato si pemilik itu sendiri. Dan tentunya kita juga tidak kaku dengan biaya atau segitu. Kemudian segitu, lebih tepatnya kita juga fleksibel, kadang sesuai dengan kemampuan mereka juga. Untuk kalangan sosial kadang betul sekali. Jadi untuk yang duafa atau yang memang dia direkomendasi oleh pengurus atau panitia setempat bahwa dia memang tidak mampu, ya kita menggratiskan itu. Gimana kalau yang mentato, yang mau menghilangkan tato itu kaum perempuan? Itu apa yang treatment itu laki-laki atau jenengan menyediakan terapis atau yang treatment nanti juga perempuan gitu? Iya, karena kita mencoba untuk menjaga privasi atau kondisi di mana orang nyaman itu seperti apa, maka biasanya kita membedakan untuk pasien atau mereka yang ingin menghapus tatonya dari kalangan putra, maka terapinya kita siapkan yang putra. Namun sebaliknya, ketika ada pasien putri atau mereka yang ingin menghapus tatonya itu latar belakangnya adalah putri, maka dia yang melayani terapisnya itu juga adalah seorang perempuan atau putri. Kemana kota pasti ada? Ya, insya Allah selama memang di situ ada list calon pasien perempuannya, kita menyediakan, termasuk yang dadak juga biasanya kita akan menggandeng terapis putri untuk melayani para ibu-ibu atau perempuan yang ingin menghapus tatonya. Oh, intinya untuk perempuan yang ingin menghapus tato, pihak proker menyediakan terapis atau ahli yang treatment nanti juga perempuan untuk menjaga privasi dan secara agama mungkin lebih aturannya seperti itu. Iya, kira-kira demikian, Pak. Kan kadang yang dadak juga tuh, dia tidak daftar tapi ketika tahu ada event dia langsung ke lokasi. Iya, itu. Jadi proker selalu ada. Setiap tempat kota itu pasti membawa
tenaga untuk penanganan pasien yang perempuan ya? Iya, hampir di setiap kota kita mencoba untuk membawa terapis yang perempuan untuk mengantisipasi calon peserta yang dia wanita supaya dia merasa nyaman ketika ditangani oleh pasien putri begitu itu. Terapis putri. Ya, seperti itu. Kantornya Procare di Kabupaten Klaten itu alamatnya di mana? Siapa tahu dari pemirsa itu pengen sowan untuk konsultasi atau malah untuk treatment. Melayani enggak kalau di kantor itu? Insya Allah kami melayani. Dan sistemnya biar enak nanti melalui Japri WA ke admin kami ya. Nanti akan kita tuliskan di deskripsi grup di video di video kita ini supaya nanti bisa dihubungi sewaktu-waktu via WA untuk janjian ke sana. Jadi sifatnya memang kita tidak membuka secara khusus, tapi kalau ada teman-teman yang pengen treatment di kantor untuk melanjutkan atau memulai siap. Nah, lokasinya sendiri itu di Jalan Kuspanjono, Krapyak, Merbung, Klaten Selatan. Itu kalau dari Terminal Insinyur Soekarno ke barat sekitar 1 km, pas di samping Palang Sepur Krapyak. Yang tahu stasiun Klaten maka itu ke barat sedikit sekitar 1 km. Itu ketemu Palang Sepur Krapyak. Nah, tempat kami di situ untuk melakukan treatment bagi para teman-teman yang ingin datang ke sana kalau tidak sempat mengikuti event. Jadi untuk mengikuti kegiatan kami di Procare Hapus Tato ini, teman-teman bisa menyimak di grup atau di webnya kami kapan event-event itu akan dilaksanakan yang terdekat dan paling mungkin dijangkau oleh para teman-teman yang ingin menghapus tatonya. Itu monggo bisa disimak di flyer kami di grup atau di webnya kita. Itu biasanya kita upload di situ. Webnya apa itu? procarehapusTatoklaten.com www.procarehapustato.com. Itu teman-teman. Informasi tentang Procare ada semua. Kegiatannya, pengurusnya, alamatnya ada semua di situ. Betul sekali. Dan kalau teman-teman kesulitan untuk mengikuti event yang sifatnya muter-muter keliling yang setiap kota, teman-teman nanti bisa japri ke admin di bawah, nanti akan dituliskan di deskripsi untuk teman-teman bisa kontak menghubungi admin kita untuk memperoleh layanan tersebut. Bahkan untuk pemirsa Wonogiri TV yang ingin mengadakan hapus tato di tempatnya, bisa ya? Bisa. Jika memungkinkan maka tim Procare akan mengadakan kegiatan di tempat Anda. Oh ya Pak, ini untuk Procare sendiri, harapan kedepannya itu apa? Terkait pertatoan. Baik, terkait sama pertatoan ini, kami berharap keberadaan kami bisa secara luas lebih memberikan manfaat kepada para masyarakat di seputaran Solo Raya ataupun Jawa Tengah dan tempat-tempat lain, sehingga semakin banyak masyarakat yang nantinya akan dapat mengakses kegiatan layanan ini begitu itu yang tentunya kami tidak sempurna dan perlu ada masukan kritikan dari para teman-teman yang sudah ikut melakukan kegiatan bersama kami supaya kami terus bisa memperbaiki diri dengan pelayanan ini. Dan harapan terakhir adalah semoga kita bisa istiqomah atau bisa melanjutkan kepada teman-teman semua dengan berbagai hal yang lebih banyak di tempat lainnya. Sebagai informasi saja, untuk di Wonogiri hari ini dan kemarin itu peserta ada yang datang dari Sragen, dari Karanganyar, Sukoharjo, bahkan Gunung Kidul Jogja sampai ke sini karena tekad beliau-beliau yang ingin segera menghilangkan tatonya. Dan hari ini di Wonogiri berapa Pak yang daftar? 52 peserta yang daftar. Saya tanya panitia targetnya 40 ya. Ternyata yang masuk 50 alhamdulillah, termasuk cukup baik untuk event kedua di tempat kita ini. Yang kedua di Wonogiri. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu kelancaran ataupun melakukan penyediaan prasarana, tempat, kemudian berbagai hal yang
mendukung acara ini sampai berjalan dengan lancar begitu. Oke pemirsa Wonogiri TV, demikian perbincangan kita dengan founder. Kalau Indonesia foundernya Pak Soekarno ya. Founding father yang itu ya. Sama enggak itu? Beda ya? Beda. Kalau ini yang pendirinya Procare bukan Autocare ya. Kalau Autocare itu mobil itu. Procare Klaten Bapak Habib Ismail. Saya kadang manggil beliau Pak, kadang Tat, itu karena jadi mungkin di wawancara tadi kadang manggilnya Tat, kadang manggilnya Pak, mohon dimaklumi. Oke, terima kasih waktunya Pak Habib. Semoga acaranya selalu lancar dan Pak Habib bersama tim selalu diberi kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih juga untuk Pak Edi dan rekan-rekan semuanya di dan Wonogiri TV dan Wonogiri TV serta para masyarakat luas yang sudah meluangkan waktu menyimak acara ini serta berpartisipasi dalam acara-acara kita. Semoga tetap berjaya dan memberikan manfaat terus bagi masyarakat dimanapun berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.